Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarah Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kisah Nabi palsu. Penasaran bagaimana kisah selengkapnya? Nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum menonton, jangan lupa di like, komen, subscribe. Yang subscribe video ini saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan keluarganya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin. Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaib al-Hanafi. Yang lain mengatakan Musailamah bin Samamah bin Katsir bin Hubaib al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Samamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang ini disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan, ia terbunuh pada usia 150 tahun saat Perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengaku sebagai Nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab dan berjumpa dengan orang-orang dari berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Hirah atau Futuh Al-Buldan oleh Al-Baladzuri. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat atau strong personality. Pandai bicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu. Pandai menarik simpati, bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahman al-Yamamah. Namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab, atau Musailamah sang pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya atau nabi palsu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran. Kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu, ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya atau Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari. Di antara metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyeru mereka untuk memeluk Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Haudzah bin Ali al-Hanafi, seorang penguasa Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Haudzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW menolaknya. Tidak lama setelah itu, Haudzah pun wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah SAW dan menyepakati bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi Muhammad SAW telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah SAW menanggapi, "Kedudukan dia atau Musailamah tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian." Artinya, walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka klaim bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meridhai Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah al-Kadzab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk Nuharur Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah.
Ibnu Unfuwah adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya dan cerdas. Siapa sangka, ternyata Ibnu Unfuwah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah SAW hanyalah ria semata. Ibnu Unfuwah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya, dan Musailamah menjadikannya orang kepercayaan atau Futuh al-Buldan. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW min Musailimata Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Salamun alaika amma ba'd. فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون. Dari Musailamah, seorang Rasulullah, kepada Muhammad, seorang Rasulullah, keselamatan atasmu, amma ba'du. Sungguh aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami bagian bumi tertentu dan bagi Quraisy bagian bumi lainnya. Akan tetapi, orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas, karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak, karena ingin berbagi. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini, mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejumudan dan kaku. Mereka sebut ajaran mereka toleran, sementara yang lainnya adalah radikal. Rasulullah tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Beliau pun membalas surat Musailamah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Musailimatal Kadzdzab. Assalamu ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, fa innal arda lillahi yurathuha man yusha'u min ibadih, wal 'aqibatu lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dipusakakannya kepada siapa yang dihendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi, Ubaid bin Zaid radhiyallahu anhu, yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah al-Kadzdzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasyammas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, sungguh ia seorang pendusta. Al-Ahnaf juga mengomentari, dia bukanlah nabi yang sebenarnya. Bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi. Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudhar, yakni keturunan Rabi'ah juga punya nabi sebagaimana keturunan Mudhar punya nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Talha An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Talha menyebut nama Musailamah langsung. Kaum Musailamah menjawab, sebut dia Rasulullah. Tidak mau, sampai aku melihatnya dulu, kata Talha. Ketika Musailamah datang, Talha berkata, engkau Musailamah? Iya, jawab nabi palsu si tukang tipu. Siapa yang datang kepadamu? Tanya Talha. Musailamah menjawab, Rahman atau Allah. Dalam keadaan bercahaya atau dalam kegelapan? Selidik Talha. Dalam kegelapan, jawab Musailamah. Talha berkata, sungguh aku bersaksi engkau adalah pendusta,
dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang benar. Akan tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudhar. Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari, Asadul Ghabah oleh Ibnu Atsir, dan Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Islam oleh Jawad Ali. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Harits bin Suwaid At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taklib dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Dia memikul tanggung jawab besar dan berbahaya, yaitu gelombang kemurtadan yang hendak menghancurkan agama yang baru berkembang ini. Kabar tentang pembangkangan kaum dan suku-suku di Jazirah Arab ini dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan Khalifah Abu Bakar. Salah satu yang paling berbahaya kala itu adalah Maslamah bin Habib atau Musailamah Al-Kazab atau Musailamah si pembohong. Dia terlahir dari Bani Hanifah, salah satu suku terbesar di Jazirah Arab dengan wilayah domisili di Yamamah dan menjadi penguasa. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Musailamah menyatakan masuk Islam. Bahkan juga sempat membangun masjid di Yamamah. Namun, di saat bersamaan, Musailamah juga mempelajari sihir dan menyatakannya sebagai mukjizat. Musailamah melalui kemampuan sihirnya membuat orang-orang percaya bahwa ia juga seorang nabi. Musailamah juga menyatakan bahwa ia juga memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagi wahyu dengan Nabi Muhammad di Yamamah. Bahkan, Musailamah Al-Kazab menyebut dirinya sebagai Rahman dan menyatakan dirinya memiliki sifat ketuhanan. Setelah itu, beberapa orang menerimanya sebagai nabi bersama dengan Nabi Muhammad. Perlahan-lahan, pengaruh dan wewenang Musailamah meningkat terhadap orang-orang dari sukunya. Setelah itu, Musailamah berusaha menghapuskan kewajiban untuk melaksanakan salat, serta memberikan kebebasan untuk melakukan seks bebas dan konsumsi alkohol. Ia juga kemudian menyatakan sebagai utusan Allah bersama dengan Nabi Muhammad dan menyusun ayat-ayat yang dinyatakan sebagai tandingan ayat Al-Quran. Sebagian besar ayat-ayat buatan Musailamah memuji keunggulan sukunya, Bani Hanifah, atas Bani Quraisy. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Musailamah kemudian menyatakan perang kepada Khalifah Abu Bakar. Ia juga menghimpun ribuan pasukan dari berbagai suku. Di Madinah, Khalifah Abu Bakar membentuk 11 korps pasukan untuk menumpas pemberontak. Abu Bakar menugaskan Ikrimah bin Abu Jahal untuk memimpin salah satu korps. Ikrimah bin Abu Jahal ditugaskan untuk menumpas Musailamah Al-Kazab, tetapi tidak sampai bertempur. Kemudian Khalifah Abu Bakar menugaskan Khalid bin Walid untuk menumpas Musailamah Al-Kazab setelah ia berhasil menumpas pemberontak di tempat lain. Tugas Ikrimah dalam perang Yamamah ini adalah untuk memastikan Musailamah Al-Kazab tetap di Yamamah, hingga Khalid bin Walid datang untuk memimpin pasukan menumpas Musailamah Al-Kazab. Setelah kedatangan Khalid bin Walid, pasukan Muslim kemudian maju ke arah Yamamah untuk menumpas Musailamah Al-Kazab. Pertempuran ini, pasukan Muslim dan pasukan Musailamah berjalan dengan seimbang dalam waktu cukup lama. Khalid bersama pasukannya mengambil posisi di dataran bukit-bukit pasir Yamamah dan menyerahkan bendera perang kepada komandan-komandan pasukannya. Musailamah Al-Kazab beserta 7.000 pasukannya kemudian mundur ke benteng pertahanannya. Pasukan Muslim tetap maju untuk menumpas Musailamah hingga ke benteng pertahanannya dan berhasil menjebol pertahanan pasukan Musailamah. Akhirnya Musailamah dan pasukannya berusaha mempertahankan diri dengan terus melawan. Pada akhirnya, Musailamah dapat ditombak oleh Wahsy dan seluruh pasukannya dapat dikalahkan dalam pertempuran ini. Musailamah Al-Kadzab adalah pembohong yang mengaku nabi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menggunakan kemahiran sihirnya untuk mendapatkan pengikut. Disebutkan dalam buku Orang-orang yang Memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karya K.H. Anwar, Musailamah Al-Kadzab memiliki nama asli Musailamah bin Sumamah bin Kabir bin Habib bin Al-Harits bin Al-Harits bin Hifan bin Zul bin Diwal bin Hanifah. Laki-laki tersebut lebih dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah Al-Hanifah sebab ia berasal dari Bani Hanifah. Ia sudah lahir sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, tepatnya di Yamamah.
daerah yang terletak di sebelah timur Hijaz. Kepopuleran atas kenabian palsu